Renaissance, sebuah masa yang dipenuhi perubahan dan kreativitas luar biasa, di mana seni dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Periode ini menandai sebuah perpisahan yang jelas dari abad pertengahan. Periode yang sering dianggap stagnan dan gelap secara intelektual, penuh dengan ketidakpastian dan keterbatasan. Renaissance adalah periode kelahiran kembali budaya, sebuah penemuan kembali pembelajaran dan nilai-nilai klasik yang telah hilang selama berabad-abad, menghidupkan kembali semangat zaman kuno. Istilah Renaissance sendiri berarti kelahiran kembali dalam bahasa Prancis, dan dengan tepat menggambarkan semangat era transformatif ini, di mana inovasi dan eksplorasi menjadi pusat perhatian. Renaissance dimulai di Italia pada abad ke-14, dengan kota-kota seperti Florence menjadi pusat kebangkitan budaya ini. Renaissance menyebar ke seluruh Eropa selama beberapa abad berikutnya, membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Era ini menyaksikan perkembangan seni, sastra, sains, dan filsafat yang memiliki dampak besar pada peradaban Barat, dengan tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo yang menjadi ikon. Renaissance adalah masa dengan keingintahuan intelektual yang luar biasa, rasa haus akan pengetahuan yang mendorong kemajuan besar di banyak bidang, dari seni hingga sains. Tapi Renaissance bukan hanya tentang menghidupkan kembali masa lalu, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih cerah. Renaissance juga tentang menempa jalan baru, tentang merangkul ide-ide dan cara berpikir baru yang menantang norma-norma lama. Era ini melahirkan humanisme, sebuah filosofi yang menekankan nilai dan potensi manusia, serta pentingnya pendidikan dan pemikiran kritis. Humanisme menentangkan dunia abad pertengahan yang menempat Tuhan sebagai pusat penpilih dalam adventure dan menggeser fokus ke priha. Untuk memahami Renaissance, pertama-tama kita harus memahami dunia tempat Renaissance muncul. Abad pertengahan, yang sering disebut sebagai abad kegelapan, adalah periode pergolakan dan perubahan besar di Eropa. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, Eropa terpecah menjadi banyak kerajaan feodal. Gereja Katolik menjadi kekuatan dominan, membentuk kehidupan agama dan sekuler. Kehidupan di abad pertengahan seringkali keras dan tidak pasti. Mayoritas penduduknya adalah petani, hidup dalam kemiskinan dan menggarap tanah untuk tuan feodal mereka. Pendidikan sebagian besar terbatas pada para pemuka agama, dengan sebagian besar penduduknya buta huruf. Dogma agama merasuk ke dalam semua aspek kehidupan. Pikiran abad pertengahan disibukkan dengan kehidupan setelah kematian, berfokus untuk mendapatkan tempat di surga daripada menjelajahi dunia di sekitar mereka. Namun, di tengah dunia yang tampaknya kaku dan keras ini, benih-benih perubahan sedang ditaburkan. Perang Salib, serangkaian perang agama yang terjadi antara umat Kristen dan Muslim untuk memperebutkan Tanah Suci, secara tidak sengaja berperan dalam mewujudkan transformasi ini. Perang Salib, meskipun pada akhirnya merupakan kegagalan militer bagi dunia Kristen, memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan yang akan membantu memicu Renaissance. Ekspedisi ke timur ini membawa orang Eropa bersentuhan dengan Kekaisaran Bizantium yang lebih maju dan dunia Islam. Mereka menemukan karya-karya kuno klasik yang hilang yang dilestarikan oleh para cendekiawan Arab. Penemuan kembali teks-teks Yunani dan Romawi ini terbukti menjadi katalis bagi Renaissance. Perang Salib juga mendorong perdagangan. Negara kota Italia seperti Venesia dan Genoa menjadi kaya dengan mengangkut tentara salib dan barang ke dan dari Tanah Suci. Kekayaan ini memicu tumbuhnya kelas urban, kelas pedagang yang akan menjadi pelindung seni dan pembelajaran yang menjadi ciri Renaissance. Seiring dengan pertumbuhan kota, begitu pula peluang untuk pendidikan dan pertukaran intelektual. Universitas didirikan, menarik para sarjana dari seluruh Eropa. Pertemuan faktor-faktor ini, penemuan kembali pengetahuan klasik, kebangkitan kelas pedagang kaya, dan pertumbuhan pusat-pusat kota, menciptakan lahan subur bagi Renaissance untuk berkembang. Bagian 4. Humanisme, inti dari Renaissance. Inti dari Renaissance adalah perubahan filosofis revolusioner yang dikenal sebagai humanisme, sebuah gerakan yang mengubah cara manusia memandang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Cara berpikir baru ini menekankan potensi dan prestasi manusia daripada hanya berfokus pada otoritas ilahi. Ini adalah pergeseran besar dari pandangan dunia abad pertengahan. Kaum humanis percaya pada kekuatan akal dan observasi untuk memahami dunia di sekitar mereka.
Mereka mulai mempertanyakan dan menguji segala sesuatu, dari ilmu pengetahuan hingga seni. Mereka memuji kreativitas, kecerdikan, dan pengejaran pengetahuan manusia. Inovasi dan penemuan menjadi pusat perhatian. Humanisme menemukan lahan subur dalam penemuan kembali teks-teks klasik. Karya-karya ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi para pemikir Renaissance. Para sarjana mempelajari karya-karya para filsuf, penyair, dan penulis drama Yunani dan Romawi. Mereka menemukan kembali nilai-nilai dan ide-ide yang telah lama terlupakan. Teks-teks kuno ini mengagungkan akal manusia, kebajikan, dan partisipasi sipil. Ide-ide yang sangat beresonansi dengan para pemikir Renaissance. Ini mendorong mereka untuk mengejar kebajikan dan pengetahuan. Dampak humanisme meluas jauh melampaui dinding akademisi. Ide-ide ini menyebar ke seluruh masyarakat. Humanisme memengaruhi seni, sastra, dan bahkan politik. Setiap aspek kehidupan mulai mencerminkan nilai-nilai baru ini. Seniman Renaissance mulai menggambarkan bentuk manusia dengan realisme dan emosi yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka menangkap esensi kemanusiaan dalam karya mereka. Para penulis mengeksplorasi tema-tema kemanusiaan tentang cinta, kehilangan, ambisi, dan konflik dalam karya-karya mereka. Mereka menulis dengan kedalaman dan kompleksitas yang baru. Bahkan pemikiran politik dipengaruhi oleh ide-ide humanis, dengan beberapa pemikir mengadvokasi masyarakat yang lebih adil dan setara. Mereka membayangkan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Bagian 5 Manusia Renaissance, Leonardo da Vinci. Tidak ada tokoh yang lebih baik dalam mewujudkan semangat Renaissance selain Leonardo da Vinci. Dia adalah simbol dari era yang penuh dengan penemuan dan inovasi. Pelukis, pemahat, arsitek, insinyur, ilmuwan, penemu kejeniusan Leonardo tampaknya tidak mengenal batas. Setiap bidang yang dia sentuh, dia tinggalkan dengan jejak kejeniusan yang tak terbantahkan. Dia adalah manusia Renaissance yang paling sempurna. Seorang polimath yang rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan mendorongnya untuk menjelajahi bidang ilmu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak menarik baginya. Prestasi artistik Leonardo sangat melegenda. Karya-karyanya tidak hanya indah tetapi juga penuh dengan makna dan inovasi teknik. Mona Lisa, dengan senyumnya yang penuh teka-teki, tetap menjadi salah satu lukisan paling terkenal di dunia. Setiap detailnya dipelajari dan dikagumi oleh jutaan orang. The Last Supper, sebuah mahakarya komposisi dan emosi, merevolusi seni religius. Lukisan ini menunjukkan pemahaman mendalam Leonardo tentang psikologi manusia. Buku catatan Leonardo yang dipenuhi dengan gambar anatomi, desain teknik, dan observasi ilmiah mengungkapkan pikiran yang terus-menerus berusaha untuk memahami cara kerja alam semesta. Setiap halaman adalah bukti dari rasa ingin tahu dan dedikasinya. Rasa ingin tahu Leonardo yang tak terpuaskan membuatnya membedah mayat manusia, mempelajari terbangnya burung, dan merancang mesin-mesin inovatif berabad-abad lebih maju dari zamannya. Dia selalu mencari cara untuk menggabungkan seni dan sains. Dia tidak melihat pemisahan antara seni dan sains, percaya bahwa keduanya penting untuk memahami dunia di sekitar kita. Bagi Leonardo, seni dan sains adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Warisannya terus menginspirasi para seniman, ilmuwan, dan pemikir hingga saat ini. Leonardo da Vinci adalah bukti bahwa kreator ingin tahu dan kreativitas manusia tidak memiliki batas. Bagian 6, Michelangelo, maestro seni dan arsitektur. Tokoh besar lainnya dari Renaissance adalah Michelangelo Buonarroti. Dikenal karena keahliannya yang tak tertandingi sebagai pematung, pelukis, dan arsitek, Michelangelo meninggalkan jejak-jejak yang tak terlupakan di dunia. Karya-karyanya yang dijiwai dengan rasa kekuatan, drama, dan intensitas emosional terus membuat kagum dan menginspirasi. David, karya Michelangelo, patung marmer kolosal dari pahlawan Alkitab, dianggap sebagai salah satu patung terhebat sepanjang masa. Lukisan freskonya di langit-langit Kapel Sistina yang menggambarkan adegan-adegan dari kitab Kejadian adalah bukti kejeniusan artistik dan kedalaman spiritualnya. Dan mahakarya arsitekturnya, kubah Basilika Santo Petrus di Roma, berdiri sebagai simbol ambisi dan prestasi Renaissance. Seni Michelangelo mencerminkan perjuangan dan aspirasinya sendiri. Dia percaya pada kekuatan seni untuk mengangkat jiwa manusia. Karya-karyanya yang seringkali menggambarkan sosok manusia di saat-saat emosi yang intens dan tenaga fisik menangkap kompleksitas dan keindahan kondisi manusia. Dia tetap menjadi tokoh yang menjulang tinggi, tidak hanya dari Renaissance, tetapi juga seni barat secara keseluruhan.
Bagian 7, Erasmus, pangeran kaum humanis. Sementara Leonardo dan Michelangelo unggul dalam seni visual, Desiderius Erasmus dari Rotterdam adalah raksasa dunia intelektual. Sebagai seorang sarjana, penulis, dan teolog, Erasmus dianggap sebagai pangeran kaum humanis. Dia mendedikasikan hidupnya untuk mempromosikan pendidikan, pemikiran kritis, dan bentuk agama Kristen yang lebih manusiawi dan toleran. Erasmus percaya pada kekuatan pendidikan untuk mereformasi individu dan masyarakat. Dia mengadvokasi untuk kembali ke sumber-sumber asli agama Kristen, mendesak orang untuk membaca dan menafsirkan Alkitab sendiri. Karyanya yang paling terkenal adalah terjemahan bahasa Latin baru dari Perjanjian Baru yang menjadi sangat berpengaruh. Erasmus adalah kritikus vokal terhadap korupsi dan penyalahgunaan di dalam Gereja Katolik. Dia percaya pada iman yang lebih sederhana dan otentik berdasarkan ajaran Yesus. Ide-idenya membuka jalan bagi reformasi Protestan, sebuah pergolakan agama yang akan mengubah Eropa pada abad ke-16.